Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya Fattahu ya Alim ya Wali wa Khabir, ya Fattahu ya Alim ya Wali wa Khabir, ya Fattahu ya Alim ya Wali wa Khabir. Ma'asyiral muslimin, pengajian Nasional Khalifaat yang dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita kirimkan kepada kedua orang tua kita semua, muslimin muslimat, ulama nahdlatul ulama, ulama Jawa, Wali Songo, dan wabil khusus Kiai Nawawi Al-Bantani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani Usulul Mu'asyim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 33 ya, maqalah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Maqalah yang ke-19. Wal maqalatu maqalah tasi'ata asyarata kang ke-19 iku an Yahya saking Yahya. Ulama namanya Yahya bin Mu'ad ibnu Mu'ad Ar-Razi. Salam. Mu'ad ini maqalah yang ke-19 dari maqalahnya ulama besar, yaitu Mu'ad Ar-Razi, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi Al-Wa'idi. Siapa itu Mu'ad? Al-Wa'idi itu yang memberi mau'izah, kalau sekarang itu penceramah lah. Lahu kadir Mu'ad lisanun fir rajai, dia ucapannya fir rajai, di dalam ceramahnya itu selalu memberi harapan pada jamaahnya. Khususan kalau dia ceramah, seorang ulama Yahya bin Mu'ad ini, beliau ahli ceramah, dan kalau ceramah itu selalu memberi harapan kepada jamaahnya. Dan wakalamun fil ma'rifati, dan ceramah-ceramahnya ucapan tentang pengenalan Tuhan. Kharaja lumampah atau keluar ilal balhi maring desa balhi, wa qoma lan menetapkan biya kelar balhi muddata dalam suatu mangsa, wa roja'a ila Nisabur, kemudian kembali kepada Nisabur. Nisabur apa? Palestina atau mana? Nisabur, Iran itu nggak tahu tuh. Wa mata lan sedo biya kelar Nisabur sanata thamani wa khamsina wa mi'ataini, yaitu beliau meninggal pada tahun 258. Kalau bahasa Arab begitu, 258 itu 200-nya di belakang dulu, mi'ataini dulu, baru khamsina 50, baru taman dulu. Sanata taman itu 8 ditambah 50 ditambah 200. Kalau bahasa Arab itu 200. Jadi maqalah yang ke-19 ini perkataan seorang ulama Yahya bin Mu'ad ya. Beliau meninggal di Nisabur tahun 250. Perkataannya seperti apa? Tuba liman taraqad dunya
qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Perkataannya begitu, yang artinya tuba bejo itu apa namanya? Beruntung. Orang yang beruntung itu liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Itu orang yang beruntung itu satu, dia meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan dunia. Meninggalkan dunia sebelum ditinggalkan dunia. Jadi hatinya tidak memikirkan dua. Ai tegese al khairul katsirun. Jadi dia punya hartanya misalnya mempunyai kebaikan yang banyak, sorofa amwal, artinya meninggalkan dunia di sini artinya bahwa hartanya selalu ditasarrufkan kepada kebaikan. Liman sorofa amwalahu fin anwa'il barri. Jadi maksudnya meninggalkan dunia itu bukan berarti tidak punya harta. Hartanya digunakan, dibelanjakan, ditasarrufkan kepada bermacam-macam kebaikan yang sempurna sebelum dia pergi. Berarti di sini anwa'ul birri, bermacam-macam kebaikan yang sempurna. Artinya baik hablum minallah maupun hablum minannas. Punya harta banyak, ya daftar haji gitu kan, buat umroh gitu kan, itu namanya mentasarrufkan hartanya di jalan. Itu termasuk orang yang meninggalkan dunia. Kemudian buat sodako, buat istri, buat foya-foya gitu. Jadi itu namanya termasuk meninggalkan dunia sebelum dunianya meninggalkan dia, sebelum mati artinya gitu kan. Gitu. Ya intinya sih sebaiknya kalau kita dapat rezeki apa saja itu pertama kali kita ucapkan alhamdulillah. Dan langkah kedua itu harus kita mulai itu Pak Suranto. Begitu dapat gaji, ya Allah, harta ini, uang ini akan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Udah dipraktekkan belum Pak Faiz? Kadang ingat, alhamdulillah, ada ingatnya. Baik. Jadi itu mulai belajar itu, insya Allah kalau kita praktekkan demikian, itu kita termasuk orang yang melepaskan ikatan dengan dunia. Sebab pangkal dari maksiat itu adalah hubbud dunia. Pangkal dari ruksul ma'asi adalah hubbud dunia. Pangkal daripada kemaksiatan adalah mencintai dunia. Di antara salah satu caranya, manakala kita dapat harta, dapat uang dari mana saja, halal maupun dari gajian maupun dari untung jual rumah misalnya, dapat 5% kan lumayan gitu. Kita ucapkan alhamdulillah. Diteruskan, ya Allah, uang ini akan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Tuh, atau di jalanmu. Itu namanya, kalau kita menggunakan kata-kata itu, kita termasuk orang yang bersyukur fi'li. Syukur apa Pak? Syukur fi'li. Fi'li itu perbuatan. Begitu uangnya digunakan
diberikan kepada istri, istrinya dibelanjakan, kan ibadah tuh. Buat masak, buat bayar sekolah, kan gitu ya. Sehat, buat makan dan sehat, itu namanya ibadah kita, ibadah yang mengandung syukur fi'li. Beda dengan nggak ada itunya gitu. Sehat itu rezeki bukan? Rezeki. Pernah belum pagi hari, ya Allah, kesehatanku akan digunakan di jalan yang diridhoi Allah. Begitu kita sholat, begitu kita baca Quran, begitu kita silaturahmi, itu namanya ibadah sholat kita, ibadah silaturahmi kita, ibadah ngaji kita dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang mengandung nilai syukur fi'li. Kalau orang yang syukur, maka akan ditambahkan. Berarti syukur buat siapa? Buat kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu untuk diri kita sendiri, bukan buat Allah. Allah nggak butuh syukur kita. Allah itu sudah kaya. Itu salah satu penyakit hati yang kadang-kala kita disadari, itu secara tersirat jauh di dalam kolbu kita itu sering mengatakan bahwasanya Allah butuh syukur kita, Allah butuh ibadah kita. Itu bahaya sekali itu. Berarti menuduh Allah butuh dengan hambanya gitu. Sedangkan Allah, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin gitu. Di antara salah satu menghilangkannya kita alhamdulillah. Tetapi dilanjutkan tadi itu. Ya, itu kelihatannya gampang, tapi kata Pak Faiz tadi banyak lupanya. Tapi alhamdulillah namanya udah ngamalin itu. Kalau banyak lupanya, saya juga sering banyak lupanya. Apalagi dapat duitnya besar, kebayang tuh. Ya Allah. Padahal besar dan kecil mestinya alhamdulillah sama gedenya gitu. Karena sama-sama apa? Sama-sama pemberian Allah. Sama halnya maksiat. Maksiat itu gak ada yang kecil, semuanya besar. Antara zina dengan bohong sama orang sama saja. Sama-sama apa? Sama-sama maksiat. Kan gitu. Ya maksiat itu kan menjauhkan diri dengan Allah. Besarnya makanya astagfirullahaladzim. Habis sholat kan astagfirullahaladzim. Kok saya kan dosanya kecil, cuma ngomongin orang, cuma gentak istri misalnya, cuma melemasin tetangga. Kok al-azim sama-sama melanggar perintah Allah. Zina melanggar perintah Allah kan? Melanggar. Berbohong melanggar. Korupsi melanggar. Nyewot sama istri melanggar perintah Allah. Berarti sama besarnya. Maka dari itu bacalah habis sholat astagfirullahaladzim. Sama-sama melanggar perintah Allah. Nabi Adam itu kan makan buah huldi, cuma makan doang, namanya melanggar perintah Allah, dihukum 200 tahun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu salah satu cara, tadi kembali lagi, salah satu cara untuk tidak termasuk hubud dunia. Itu caranya begitu. Jadi alhamdulillah ya. Sebab di sini orang yang termasuk orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan dunia, hartanya ditasarrufkan kepada yang baik. Itu maksudnya. Kemudian wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Ya, bangunlah, membangun maksudnya bukan bangun tidur ya.
bangunlah kuburanmu sebelum kamu dimasukkan ke dalamnya. Kan gitu ya. Artinya apa? Beramallah yang baik sebelum kamu masuk kuburan. Gitu. Beramallah yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang rela atas wa ardolan ridho sapa wong arrobahu ing pengarane wong. Jadi yang ketiga, orang yang ridho atas takdir Allah, orang yang rela atas Tuhannya. Qabla ayyalqahu, sebelum dia bertemu dengannya atau sebelum dia mati. Rela atas keputusan Allah. Ini yang perlu saya jelaskan, itu ridho Allah ya, rela atas keputusan Allah. Di sini imtithali awam amrihi wajtinabu nahyi. Artinya kalau di sini sih ridho atas Tuhannya itu selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangannya. Kalau kita meninggalkan melaksanakan perintah Allah, kan berarti Allah ridho kepada kita karena kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu sederhananya begitu. Tetapi kalau lebih jauh, ridho atas Tuhannya itu adalah ridho atas keputusan takdir Allah. Itu puncak dari ibadah itu sebetulnya. Atau dalam bahasa lain, ada ibadah, ada ubudah. Jadi rela atas takdir Allah. Susah itu. Rela atas takdir Allah diteruskan nih kalau dalam ilmu tasawuf ya, menurut Pak Kules, menurut Hajar Asqalani itu, rela atas takdir Allah yang kita tidak sukai. Sanggup? Ya mau sanggup nggak sanggup itu belajar. Sakit enak nggak? Nggak enak. Rela nggak? Rela. Itu namanya ridho atas takdir. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh berarti nggak rela. Kehilangan motor enak nggak? Nggak enak. Tapi sudah bagian daripada takdir. Rela nggak? Kok lari ke dukun? Nah, itu namanya nggak rela. Rela atas takdir Allah itu definisinya ada 3. Pertama, bisa jadi musibah yang ada pada diri kita disebabkan karena kesalahan orang lain. Tapi udah jatuh kepada kita, itu takdirnya. Kita harus ikhlas dan ridho, hatinya penuh dengan kemaafan kepada kesalahan orang lain. Harus maklum, jangan diaduin ke polisi, dipenjarain, itu gak rela itu. Yang kedua, ridho atas takdir Allah itu misalnya ketidaknyamanan itu karena kesalahan kita, maka jatuh sudah takdir, maka kita harus rela dan ridho atas takdir Allah, penuh dengan kesadaran bahwa kita banyak salah. Yang ketiga, rela atas takdir Allah itu kesalahan orang lain gak ada, kesalahan diri kita juga setelah diteliti gak ada, tapi udah takdirnya, udah sakit gitu kan. Maka kita harus husnudzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Gitu. Tuh, Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, di mana letak ridhomu? Kata Allah,
Ya Musa, ridhoku ada pada takdirku yang kamu tidak sukai. Hadis qudsi itu. Ridhoku ada pada takdirmu yang kamu tidak sukai. Kemudian hadis yang terkenal, malam yardo biqadai walam yasbir alal balai wal yatlub robban siwa fahruj min tahtil ardi was samawati atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yardo biqadai, apabila kamu tidak rela atas keputusanku, walam yasbir alal balai, dan tidak sabar atas ujian dariku, kata Allah, fal yatlub rabban siwa, maka silahkan cari Tuhan yang lain. Oh, keras gak tuh? Keras gak? Keras gak? Keras. Fal yatlub rabban, silahkan cari Tuhan yang lain, bahkan keluar dari langit dan bumiku. Kemana tuh? Ingat tuh. Ya, lebih dalamnya begini, lebih dalamnya itu kan tadi permukaan. Kalau namanya ibadah itu mencari ridho Allah. Puncaknya itu baca macam-macam tujuan ibadah ya. Ada yang cari pahala, betul. Ada yang pengen rezekinya lancar, maka baca Quran terus gitu kan. Sholat duhanya tiap hari biar rezekinya lancar. Boleh nggak? Boleh. Puasa Senin Kemis biar utangnya kebayar. Boleh nggak? Boleh. Baca Al Muluk biar selamat siap kubur. Boleh nggak? Boleh. Itu bagian daripada ibadah. Tapi puncak dari ibadah itu mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, dimanapun kita berada pasti mendapatkan kenikmatan. Susah nggak cari ridho Allah dalam melalui ibadah? Susah. Sholat kita belum tentu diterima. Cari. Tetapi kalau ubudasi, ridho Allahnya datang. Kan kata Allah, ridhoku ada pada takdirku yang kamu tidak sukai. Berarti kalau dapat musibah, dapat ujian, mestinya kita alhamdulillah. Ridho Allah datang. Bisa nggak begitu? Kalau udah bisa jadi wali itu. Alhamdulillah, saatnya Allah aku ridho, rela. Itu karena kata Allah itu ridhoku ada pada takdirku yang kamu tidak. Berarti alhamdulillah. Kalau begitu seorang wali sih mau dapat musibah ya dapat ridho Allah, nggak dapat musibah ya dapat ridho. Berarti hidupnya apa? Senang terus. Itu waliullah. Itu bedanya gitu. Kalau kita kan kalau dapat uang kita senang, kalau dapat pusing-pusing buat musibah kita masih jauh itu, masih jauh. Kalau seorang kekasih Allah sih dapat musibah ya dia diharapkan dari dapat ridho Allah. Kalau misalnya musibah ya alhamdulillah dia dapat ridho Allah. Ibadah juga dapat ridho. Berarti dia hidupnya selalu apa? Selalu senang, bahagia. Itu tingkatan aulia. Inna auliyai la khaufun alaihim walahum. Sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kecemasan dalam hidup ini. Sudah paham ya? Tidak ada kecemasan dan dalam kita seorang wali hidup lahumul busyra fil hayatid dunya, dia selalu happy dalam kehidupan dunia karena dia berada dalam lingkup ridho Allah. Ibadah ya ridho Allah, musibah ya ridho Allah. Sama. Kalau kita kan belajar untuk mencapai itu puncaknya Pak ya, puncaknya. Kalau kita sih orang awam dapat rezeki alhamdulillah, dapat ujian paling juga sabar, sabar mata wakal gitu. Berarti kalau ridho Allah
jauh melampaui itu, jauh melampaui sabar, jauh lebih tawakal. Dia senang kok, kita boro-boro senang. Itu kita sih ya tingkatannya ya jangan malu aja udah beruntung tuh. Sabar aja, sabar, tawakal. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau dapat musibah inna. Allah juga memberikan perangkatnya. Memberikan apa? Memberikan perangkatnya. Ini buat ini, sabar aja dulu, tawakal dulu, itu kan. Innalillahi, kembalikan kepada Tuhan. Tetapi yang namanya waliullah lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka dalam kebahagiaan yang sempurna dalam dunia. Karena dia sih selalu dirinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Kita belajar, ya kita belajar. Orang yang bahagia adalah yang pertama tadi, orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, orang yang membangun kuburnya sebelum dimasukkannya. Yang ketiga, ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia mati. Berarti untuk belajarnya gimana? Untuk belajarnya, kalau mau tidur tuh Pak, kalau mau tidur nih, diajari belajarnya. Ya Allah, hari ini dari pagi sampai malam hari aku rela dan ridho atas keputusan. Wah itu belajarnya gitu Pak. Sanggup? Itu belajarnya begitu realnya, yang penting kan realnya ya. Begitu mau tidur, alhamdulillah dari pagi itu banyak saya aku rela ya Allah keputusanmu di hari ini, aku rela dan ikhlas. Wah itu kalau terus-terusan begitu, masya Allah luar biasa itu. Ya paling ini juga ini namanya juga ngaji nasoihul ibad, nasihati bagi orang-orang yang beribadah, bukan suruh ibadah. Kalau ibadah sih kita udah bisa semua. Nasihat bagi orang-orang yang ibadah, ya itu nasihat begitu. Gitu. Itu caranya gitu, langkahnya. Malam hari, alhamdulillah, ridho atas takdirmu. Gitu. Itu cara belajarnya. Baik, kita lanjut ke satu makalah lagi. Wal maqalatu tamaqala asyruna, maqalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Maqalah yang ke-20 ini dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya dan memuliakan wajahnya. Malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulullah wa sunnatu awliyahu falaisa fi yadihi syai'un qabla lahu ayyuli aliyin ma sunnatullah qala aliyi kitmanus sirri wa qila ma sunnatur rasul qala al-mudaratu bainan nas. Terus waqila ma sunnatul awliya iktimalul ada 'alan nasi wa kanu min qablina yatawasawna bitalatati fisalin wa yatakathabuna biha min amalil a'mali akhirati kafallahu amra dinahu wa dunyahu wa man ahsana sariratuhu ahsanallahu ala niyatuhu wa man aslaha ma bainahu wa bainallah wa aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Makalah yang ke-20 ini ucapannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Malam ucapannya bagaimana? Malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatul rasul wa sunnatul awliya. Orang yang tidak memiliki sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul awliya, maka dia sama sekali tidak memiliki kebaikan. Ya, saya ulangi,
Kata Sayyidina Ali adalah barang siapa yang tidak memiliki sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul aulia. Ada berapa? 3. Sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul aulia. Sekali lagi, sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul aulia. Maka dia sama sekali tidak memiliki kebaikan sama sekali. Falaisa lahu syai'un. Qila lahu ayyu aliyun. Kemudian ditanyakan, wahai Ali, ma sunnatullah? Apa itu sunnatullah? Apa sih yang dimaksud dengan sunnatullah? Orang yang tidak memiliki sunnatullah kok tidak memiliki kebaikan. Kita manusirri. Ini agak panjang nih penjelasannya. Kita manusirri itu menyembunyikan, sunnatul itu menyembunyikan rahasia. Jadi namanya fakit manusirri wajibun, menyembunyikan rahasia itu adalah wajib. Jadi rahasia itu sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi kita hubungan dengan Allah itu tidak usah diceritakan kepada orang lain. Itu sunnatullah. Ya, rahasia kita. Kita malam hari habis nangis munajat dengan Allah, tersengguk-sengguk karena memikirkan dosa. Itu kan rezeki yang besar, betul nggak Pak? Betul nggak? Pernah nangis Pak? Itu misalnya tengah hari nangis memikirin dosa, nangis yang luar biasa gitu, pengen merasa sekali lah. Oh itu namanya kan rahasia dapat karunia namanya, karunia besar sehingga hatinya tergores tauhidnya sehingga mampu mencucurkan air mata, kan begitu. Nah itu tidak boleh diceritakan. Yang tahu nggak? Saya semalam menangis kepada Allah. Nggak boleh itu. Itu namanya rahasia itu. Itu rahasia kita dengan Allah. Nggak boleh. Kecuali diceritakan kepada gurunya, mursyidnya agar diarahkan. Gitu. Ya kan? Kecuali diarahkan pengalaman batin namanya. Pengalaman ketuhanan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Boleh diceritakan asal ada maksudnya, ada langkahnya. Bingung gitu, habis ini kemana gitu. Pernah bingung gak sih dalam agama? Kayaknya belum pernah deh. Bingung gitu kan, benar apa enggak gitu. Sebetulnya belum sampai bingung berarti masih aman Pak. Masih aman. Masih aman. Kalau sudah bingung boleh konsultasi sama saya. Bingung gitu. Ya Allah, bingung. Nah, itu tidak boleh diceritakan. Pengalaman batin ya. Pengalaman batin. Misalnya kita mau belajar husnudzon kepada Allah. Tentunya langkah pertama adalah kita berhusnudzon kepada manusia. Secara teori sulit untuk berhusnudzon kepada Allah kalau kita tidak belajar husnudzon kepada manusia. Pokoknya melihat manusia itu sisi baiknya, husnudzon aja. Itu kalau kita tekuni itu nanti punya pengalaman spiritual namanya tentang bab itu gitu. Nanti langkah-langkahnya itu terasa betul dibimbing oleh Allah gitu. Nanti lama-lama ujungnya kita selalu husnudzon kepada Allah. Puncaknya Allah, tapi kita belajar dulu kepada manusia. Ini sih sudzon aja kepada orang. Wah ya repot gitu. Sama aja lam yashkurillah, lam yashkurin nas, lam yashkurin. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak bakal terima kasih kepada Allah gitu. Jadi penting gitu. Itu pokoknya
pengalaman keamalan spiritual itu bagian daripada rahasia kita kepada Allah. Ibadah kita tidak perlu diceritakan kepada orang lain, kecuali ada maksudnya dan tujuannya. Pak Suranto kan ahli tahajud nih, nggak boleh cerita Pak Suranto. Udah simpen aja gitu, nggak usah cerita. Tahajud aja. Jamaah aja tiap hari, nggak boleh cerita. Saya ahli jamaah, nggak perlu gitu. Ya, karena masih banyak salah gitu. Bahaya soal kalau ceritakan, sangat bahaya. Kemudian itu sunnatullah. Kemudian wakila ma sunnatur rasul. Apa sih yang dimaksud sunnatur rasul? Al mudaratu bainan nas. Berkeliling, selalu memperhatikan, ya, berkeliling atau selalu memperhatikan keadaannya manusia. Selalu memperhatikan, berkeliling terus, berkeliling itu ya selalu memperhatikan keadaan sekeliling kita, keadaan saudara kita bagaimana, keadaan lingkungan kita, keadaan tetangga kita, selalu pedulilah. Itu termasuk sunnatur rasul. Nggak boleh cuek. Yang nggak boleh cuek, harus memperhatikan sekeliling kita. Di sini bahasanya nas, manusia, tidak pandang bulu apa dia orang Islam atau non Muslim, apa dia orang NU atau Muhammadiyah, nggak perlu diperhatikan. Yang penting kita peduli kepada manusia, memperhatikan. Ini mah tetangga sakit nggak peduli, bodoh amat. Ditengok, ditanya, ngapain kok semalam kok nangis terus anaknya? Apa anggap dia, oh maaf nggak bisa beli susu, ya dikasih duit, kan gitu. Jadi jangan muas-muasin, pokoknya pedulilah. Itu bagian daripada sunnatur rasul. Kemudian yang berikutnya apa itu sunnatul aulia? Sunnatul aulia iktimalul adha anin nas. Iktimalul adha itu menanggung kesabaran atas sesuatu yang menyakiti mereka. Kita ikut merasakan apabila saudara kita mendapat musibah, kita untuk ikut merasakan menanggung kesabarannya atas sesuatu yang menyakiti dia. Jadi kita ikut prihatin lah. Sebelum dia berwasiat bitalatati yatakalamu, dengan 3 wasiat yang pernah disuratkan mengiringkannya, yaitu min a'malil, pertama man amilal mana min amalil akhirati kaballahu amradina wa dunyahu. Beramal akhirat, mengerjakan amal-amal akhirat, mengerjakan amal-amal akhirat, selalu memikirkan masalah amalan-amalan akhirat, maka Allah akan mencukupkan masalah dunia dan akhiratnya. Jadi memikirkan amal akhirat, maka Allah akan mencukupkan amal akhirat dan amal dunia. Jadi tidak usah memikirkan dunia pasti mikir, kan gitu. Yang penting kita sholat dengan baik, kan gitu, jamaah dengan baik, tidak usah memikirkan dunia, nanti Allah pasti akan mencukupinya. Kemudian barang siapa memperhatikan
memperhatikan hatinya, kolbunya. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, batinnya, maka sesungguhnya Allah akan memperbaiki zahirnya. Kalau hatinya sudah baik, maka zahirnya akan dimunculkan oleh Allah kebaikannya. Yang penting hatinya. Kalau hatinya ruwet, maka kelihatannya ruwet. Ad-dhahir yadullu alal batin. Dhahir itu mencerminkan alal batin. Di sini ada fadzahiru yadullu alal batini, bahwa dhahir itu menunjukkan atas batinnya. Kalau berantem terus berarti batinnya lagi nggak benar gitu. Kayak gitu. Mengeluh terus berarti batinnya nggak benar. Tapi kalau batinnya baik, nah itu. Kemudian wa man aslaha ma bainahu wa bainallah. Barang siapa yang menjalin hubungan baik, menjalin hubungan baik dengan Allah, pasti Allah akan menjalin hubungan baik antara Allah dengan manusia. Jadi yang penting kita menjalin hubungan baik dengan Allah, beramal soleh dengan Allah. Bi anna amila amalan solihan minar riya'i wal ujub. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu amal yang tidak disertai dengan ujub dan riya. Itu amal soleh. Kalau ada riya dan ujub dan takaburnya ya namanya bukan amal soleh. Kalau kita beramal soleh kepada Allah, pasti Allah akan mencintainya dan dicintai pula oleh makhluknya. Kalau kita beramal soleh, menjalin hubungan baik dengan Allah, pasti kita akan menjalin hubungan baik dengan Allah dan makhluknya. Atau pasti kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluknya. Makhluk itu termasuk di sini Allah, manusia ya. Barang siapa yang kita ikhlas amal baik yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan mencintainya dan dicintai oleh makhluknya. Berarti di sini kita harus memikirkan akhirat. Jadi keinginan hati itu ada 3. Ada keinginan hati. Keinginan hati kan macam-macam Pak ya. Kalau kita disimpulkan ada 3. Ada keinginan hati yang bersifat duniawi, ada keinginan hati yang bersifat ukhrawi, ada keinginan hati yang bermartabat di sisi Allah. Keinginan hati yang bersifat duniawi, pengen punya mobil, kan gitu ya, pengen punya kontrakan 50, kan gitu. Itu bersifat duniawi itu. Pengen apa lagi? Pengen duitnya banyak, kan gitu. Pengen istri, pengen istri lagi. Itu duniawi bukan? Duniawi. Itu kalau kita terus-terusan memikirkan itu sampai mati itu sangat dikhawatirkan nanti di akhiratnya nggak selamat, karena yang dipikirkan hanya dunia. Mending kalau niatnya baik, boleh sih pikirkan dunia, ada 3 syaratnya. Niatnya baik, tujuannya baik, caranya ada berapa? 3. Niatnya baik, tujuannya baik, cara mendapatkannya, ya itu nggak apa-apa. Ini sih boro-boro mikir ke sana, yang dipingin carinya jidat klimis.
tentang uangnya banyak. Yang kedua, keinginan hati yang bersifat ukhrawi. Mari kita baca, hati kita itu pernah nggak sih memikirkan akhirat? Bagaimana selamat kubur, bagaimana kita dosanya banyak, disiksa seperti apa? Kayaknya belum pernah aja, happy aja. Itu sekali-kali lah, seminggu sekali lah, kalau nggak Jumat datangnya paling dulu kita renungkan seminggu ini apa memberikan ukhrawi apa enggak, itu ya sekali-kali lah, kalau nggak setiap hari ya sekali-kali lah, itu mending. Itu namanya keinginan hatinya ditumbuhkan, keinginan ukhrawinya tuh, jangan dunia melulu ya, itu bahaya itu, sekali-kali lah. Yang ketiga, keinginan hati yang bermartabat di sisi Allah Subhanahu. Ingin sekali menjadi hamba yang bertakwa. Wah, gitu kan? Takwa kan bermartabat. Innallaha yuhibbul muttaqin kan? Pengen jadi hamba yang sabar, pengen hamba yang tawakal. Itu tuh keinginan-keinginan yang bermartabat, itu udah lintas, itu lintas ukhrawi, lintas duniawi. Pernah nggak? Jarang. Alhamdulillah kalau jarang. Ya, jadi keinginan hati, mari kita pupuk keinginan hati kita ya, ditularkan kepada istri. Sekali-kali yuk kita memikirkan akhirat kita. Bukti dari memikirkan akhirat, kalau dapat uang ya dibelanjakan dengan yang benar gitu. Ya buat mancingnya ya ada. Jadi jangan mau mancing semua. Misalnya hobi mancing gitu, bukannya nggak boleh gitu. Ada gitu. Tapi jangan kesana semua sehingga lupa gitu. Itu ya. Jadi keinginan hati ada berapa tadi? 3. 1, keinginan yang bersifat duniawi, keinginan yang bersifat ukhrawi, keinginan hati yang bermartabat di sisi Allah. Ingin jadi manusia yang abror, banyak itu martabat tuh. Tawakal, takwa, sabar, muqarrabin dan seterusnya. Baik, sudah 7:30. Ada pertanyaan? Silakan. Haji, kadang kalau kayak tadi tahajud gitu nggak boleh cerita ya. Gimana cerita kalau anak ke istri biar ngikutin gimana? Yang mana? Yang tahajud tadi. Yang kita tahajud malam. Tahajud cerita ke anak istri biar. Iya, tahajud malam. Kalau di dalam hadis ya ada kan, kalau kita bangun tahajud sebaiknya perintahnya itu membangunkan istri, suruh ikut tahajud. Yuk ikut tahajud, Jangan dipaksa. Kalau ya udah biarin, tinggalin aja. Gitu. Tahajud itu sunnahnya membangunkan istri, mengajak istri untuk bertahajud. Gitu. Tahajudnya berapa rakaat? Paling sedikit 2.